Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Farel Alvaro dari SMPIT Alfida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan kesehatan batin. Dan semoga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang bertema orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang yang merugi di bulan Ramadan bisa disebabkan karena tidak menjalankan amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan mengandung segudang keberkahan dan pahala yang seharusnya mudah untuk kita gapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, dari sabda Rasulullah tersebut, tentunya kita menyadari bahwa betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh sebab itu, pada tausiah puasa kali ini akan menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam namun tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Hadirin rahimakumullah, dari sabda Rasulullah tersebut tentunya kita akan menyadari bahwa tausiah puasa kali ini sangatlah penting dan sangatlah berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar dan dahaga namun tidak mendapatkan pahala sama sekali. Orang yang merugi di bulan Ramadan ada 4. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga. Orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga bisa disebabkan karena pahala puasanya telah hilang. Hal ini dikarenakan mereka melakukan perbuatan seperti berdusta, bergunjing, melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, yang dimana hal itu merupakan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin rahimakumullah, dari sabda Rasulullah tersebut tentunya kita akan menyadari bahwa memanfaatkan bulan Ramadan sangatlah penting untuk menggapai pahala sebanyak-banyak mungkin. Oleh karena itu, bulan Ramadan mengandung segudang pahala yang harusnya kita bisa gapai untuk menyampai takwa. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan sholat malam namun tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Yang kedua adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih namun tidak sampai selesai.
orang yang melaksanakan sholat tarawih namun tidak sampai selesai menjadi salah satu bahasan pada tausiah puasa kali ini. Seringkali kita melihat bahwa banyak orang yang sudah keluar dari masjid padahal sholat witir belum dilaksanakan. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, dan Ahmad. Hadirin rahimakumullah, dari sabda Rasulullah tersebut, tentunya kita akan menyadari bahwa betapa sangat meruginya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih sampai selesai. Yang ketiga adalah orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam tentunya menjadi amalan yang paling banyak menjanjikan pahala, terutama bisa dilakukan saat bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada tausiah puasa kali ini akan menjelaskan tentang orang-orang yang merugi karena tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ditulis baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, dan mim sebagai satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, dari sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya kita menyadari bahwa betapa banyak pahala yang dapat kita raih bila membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, pada tausiah puasa kali ini, membaca Al-Quran di bulan Ramadan seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang dapat dikerjakan. Tidak sedikit orang yang menargetkan khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Anda bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan selesai berbuka puasa, setelah sholat witir, dan menjelang imsak. Yang keempat atau yang terakhir adalah orang-orang yang tidak Yang keempat atau yang terakhir adalah orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Orang yang tidak menjaga sholatnya menjadi salah satu bahasan pada tausiah puasa kali ini. Sholat adalah tiang agama, maka sholat adalah amalan paling penting bagi seorang umat Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, maka sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisap. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisap dari seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan apabila sholatnya buruk, maka celakalah dia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, dari sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya kita akan menyadari bahwa tidak melaksanakan sholat sama saja dengan puasa menahan lapar dan haus yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, semoga kita bisa menjadi orang yang dapat menjaga sholatnya. Demikian tausiah singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak menjadi salah satu orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan, dan senantiasa menjadi pribadi yang dapat menjaga amal ibadahnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Haji menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku semuanya, jangan lupa dukung dan tonton video saya dalam rangka lomba Ramadan Mulia Al-Fida Virtual dengan cara like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.